Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summal qudaya indahum kismani, sartiyatun hamliyatun wasani, kulliyatun saksiyatun wal awalu, imma musawwarun wa imma muhmalu, wasawiru likulliya ijuyan yara, wa arba'un aqsamuhu haisu jara, imma bikulli au biba'din au bila, say'un wa laisa ba'du au sibuhun jala, wa kulluha maujibatun wa salibah, fahiya iza ila samani ayyibah, wal awalul maudu'u bil hamliyah, wal akharu mahmubulis sawiyah, aqulu al-qadiyah ismani. Yang berlalu pelajaran kita dalam kudaya cuma sekadar kaedah kudaya. Apa yang dimaksud dengan kudaya dan apa yang dia maksud dengan muhtamal antara dua zat kudaya tadi. Summal kudaya, kemudian kudaya menurut mereka orang mantik ada dua pembagian. Ada kudaya tadi namanya sartiyah, ada kudaya tadi hamliyah. Sesuai dengan nama pembahagiannya, kudaya tadi dinamakan sartiyah karena dia mengandung adat syarat dan jawab syarat. Itu dinamakan kudaya sartiyah. Dinamakan kudaya hamliyah karena muhtamal benar dan dustanya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kaedahnya. Menamakan kudaya tadi hamliyah itu sesuai dengan kaedahnya. Menamakan kudaya tadi sartiyah sesuai dengan bentuknya. Dua pembagian. Yang pertama sartiyah dan yang kedua hamliyah. Yang kedua, inilah kebiasaan orang mantik. Kadang-kadang dia putar balik. Harusnya nomor satu yang diterangkan. Sekarang yang diterangkan nomor dua. Itulah sifat-sifat aneh di orang mantik. Yang kedua, apa yang kedua pembagian kudaya tadi? Kudaya hamliyah. Nah, kudaya hamliyah ada dia namanya kulliyah dan saksiyah. Bagi dua. Kudaya hamliyah dibagi kepada kulliyah dan saksiyah, itu yang memandang kepada maudu'nya. Kalau maudu'nya maknanya kul, itu namanya kulliyah. Kalau maudu'nya maknanya sakhas, itu namanya saksiyah. Apa contoh yang maudu'nya kul? Al-insan hewan. Manusia tadi hewan. Insan memang dia ma'rifah, tapi maknanya
maknanya kul. Contoh yang saksia, Zaidun katibun. Zaidun itu sakasnya tidak berserikat yang lain. Jadi antara kuliah dan saksia, kalau yang dimaksud dengan kuliah maudu'nya mustarak maknanya dengan orang lain. Kalau yang saksiah maudu'nya itu maknanya makna khusus. Contoh Zaidun katibun. Tapi kalau contoh yang lain Pak, gunung tadi indah. Gunung itu tuh kuliah. Tidak semua gunung indah. Di budaya dibagi kepada dua, ada kuliah, ada saksiah, itu memandang kepada maudhu' kudaya. Maudhu' di bab kudaya sama dengan memandang mubtada pada ilmu nahu. Yang pertama, yang maudhu'nya kulli, yang maudhu'nya kuliah. Tadi telah saya beri contoh satu, yang maudhu'nya kul, al-insan, hewan. Itu contoh yang maudhu'nya kul. Kalau yang maudhu'nya sakat, Zaidun qaimun. Kalau dalam ilmu nahu tidak ada masalah lagi. Mubtada'nya sudah sama ma'rifah. Zaidun qaimun, ma'rifahnya dengan semalam. Lah sudah kajinya dorang nahu. Kalau yang maudhu' al-insan hewan, ma'rifahnya dengan dari belang. Diurang nahu lah selesai kajilah cukup syarat itu. Lah ma'rifah mubtada'nya. Diurang mantiak baru mula kajinya berdua. Antara insan dengan Zaidun maknanya berbeda. Makna bukan terjemah. Makna dalam ilmu mantik bukan terjemah. Al-insan maknanya kul. Karena insan itu kepunyaan kita bersama. Termasuk kita-kita yang hadir nih, kita insan. Ini berarti yang kul itu maknanya mustarak. Bukan untuk kita sendiri. Kalau untuk khusus untuk kita, contoh Zaidun qaimun, itu namanya maudhu' sakas. Yang wal awalu, yang pertama, ada kalanya dikasih parit di kudaya hamliyah yang maudhu'nya kul, itu boleh diberi parit namanya batas. Yang namanya parit ini batas. Kalau di Minang ini rata-rata yang parit itu batas negeri misalnya. Parit batas. Ini musawar parit. Di kudaya yang bisa dikasih parit kalau yang maudhu'nya kul. Kalau yang maudhu'nya sakat, tidak ada kasih parit lagi. Tetap namanya nanti di belakang saksia. Kudaya hamliyah yang maudhu'nya sakas namanya saksia. Satu. Kalau yang maudhu'nya kul, ada kalanya imma musawwarun, ada kalanya diparit, ada kalanya muhmal, kosong dari parit. Kudaya hamliyah yang kosong dari parit namanya muhmalah. Nah, kudaya hamliyah yang maudhu'nya kul diberi parit namanya sesuai dengan paritnya nanti. Nah, ada kalanya diparit, ada kalanya kosong dari parit. Yang mana kudayanya? Kudaya hamliyah yang maudhu'nya kul, itu yang dikasih parit. Kalau kudaya hamliyah yang maudhu'nya kul, yang tidak dikasih parit, itu namanya muhmalah.
Kalau kudaya hamliyah yang maudu'nya kul yang dikasih parit, namanya sesuai dengan paritnya. Di belakang. Wasuwaru, parit, ada parit tadi, parit kuli namanya yang pertama. Ada paritnya parit juz'i. Tadi sudah saya bilang, kudaya hamliyah yang maudu'nya kul, kalau diparit dengan parit kuli, namanya kuliah. Kalau dikasih parit dengan parit juz'i, namanya juz'iyah. Jadi, secara umum, kudaya hamliyah tadi dibagi kepada 4. Ada kudaya kuliah, ada juz'iyah, ada muahmalah, ada saksiyah. Nah, ini yang pokok tadi sudah saya jelaskan. Dasar pembagian kudaya dibagi 2 dulu. Ada ada kuliah, ada saksiyah. Itu yang kita pandang maudu'nya. Di kunci dalam belajar kudaya maudu'nya, perhatikan. Nah, kalau kudaya hamliyah yang maudu'nya sakas tadi, ya sudah jelas namanya saksiyah. Kalau yang maudu'nya kul, itu dibagi 2 lagi. Ada yang pakai parit, ada yang kosong dari parit. Yang kosong dari parit namanya muahmalah. Yang pakai parit bagi lagi. Ada parit kuli, ada parit juz'i. Yang parit kuli namanya kuliah, yang parit juz'i namanya juz'iyah. Wasawaru, parit, ada kuli, ada juz'i, yara, dibicarakan orang dia. Wa arba'un, 4 pembahagian kudaya hamliyah berlakulah dalam ilmu batin. Di kesimpulannya, secara garis besarnya, kudaya hamliyah dibagi 4. Ada kuliah, ada juz'iyah, ada muahmalah, ada saksiyah. 4 pembahagian kudaya hamliyah haitsu jara, sekira-kira memakaikan dia orang mati atau memperlakukan dia orang mati. Imma, ada kalanya dengan kuli, ada kalanya parit tadi parit kuli, atau parit ba'di, itu sama dengan juz'i. Ba'di, juz'i itu meradif dalam ilmu mantiq. Yang kita beri parit tadi adalah kudaya hamliyah yang maudu'nya kul, ada paritnya parit kuli, ada parit juz'i. Ada parit kuli namanya kuliah. Ada parit ba'du namanya juz'iyah. Contoh, ba'dul insan hewan. Ba'du itu parit. Kullu insan hewan. Itu kullu itu parit. Kalau kullu insan hewan, yang maudu'nya kan insan. Kullu paritnya. Hewan itu mamulnya. Nanti kita beri nama kudayanya kuliah. Parit ba'du, ba'dul insan hewan, nama kudayanya juz'iyah. Atau dikasih parit dengan la say'a. La say'a itu kan maknanya umum, sama dengan kul, tidak sesuatu pun, berarti keseluruhannya tidak. Kalau paritnya la say'a dan ada juga paritnya laisa. Kalau kudaya hamliyah yang maudu'nya kul diparit dengan la say'a. Contoh,
La say'a minal insan bi hewan. Nama kudayanya nanti kuliah salibah atau salibah kuliah. La say'a itu parit untuk kuliah salibah. Atau laisal ba'dul insan laisa bi hewan. Laisa paritnya itu laisa parit untuk kudaya juz'iyah. Kalau la say'a parit untuk kuliah, kalau laisa parit untuk juz'iyah. Kemudian atau paritnya dengan la say'a dan laisa ba'du sibuhun jala, atau yang menyerupai, yang tiap-tiap yang serupa maknanya dengan la say'a, yang serupa maknanya dengan laisa, itu boleh menjadi parit di dalam budaya. Semuanya sibuhun jala, jelaslah dia. Wa kulluha semuanya kudaya hamliyah. Tadi kudaya hamliyah secara garis besarnya sudah dibagi 4. Ada kuliah, ada juz'iyah, ada muahmalah, ada saksiyah. Semuanya yang 4 tadi ada maujabah, ada salibah. Ada kuliah maujabah, ada kuliah salibah. Ada juz'iyah maujabah, ada juz'iyah salibah. Ada muahmalah maujabah, muahmalah salibah. Di kesimpulannya kudaya hamliyah secara terperinci dibagi kepada 8. Nah, dibagi kepada 8. Wa kulluha seluruhnya kudaya hamliyah ada maujabah, ada salibah. Fahya iza ila samani ayyibah. Dianya kudaya hamliyah ketika itu kepada 8 bagian ayyibah. Ketahuilah di kamu. Di kesimpulan budaya hamliyah secara terperinci dibagi 8. Secara global bagi 2 dulu. Memandang kepada maudhu' itu secara global namanya. Ada maudhu' kul, ada maudhu' sakal. Nanti ditambah lagi yang maudhu' kul bagi 2 lagi. Ada yang pakai parit, ada yang kosong dari parit. Yang pakai parit bagi 2 lagi. Ada parit kul, ada parit juz'i. Di keseluruhannya kudaya hamliyah dibagi kepada 8. Yang pertama, dari 2 kudaya hamliyah tadi namanya maudhu'. Yang kedua namanya mahmul. Wal akhar, dan yang lain daripada hamliyah tadi mahmul, nama lain dari maudhu', mahmul. Kedua-duanya antara maudhu' dan mahmul bisawiyah, jalannya bersamaan.